Selanjutnya kajian kitab yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Namun sebelumnya akan ada untayan-untayan nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Haris Ubaidillah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahlin nar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama kita muliakan dan kita hormati imam besar kita, guru besar kita, tauladan kita, Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab beserta dengan keluarga besarnya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam sehat wal afiat. Panjangkan umur beliau dalam istiqomah untuk sabar mendidik kita makmum-makmumnya. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk beliau semua kemenangan dari dakwah dan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sama telah mendengarkan rangkaian nasihat daripada guru-guru kita yang mulia. Yang pertama disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi dengan membahas kitab Risalatul Mu'awwanah. Kemudian dilanjutkan dengan nasihat dari guru mulia kita yang merupakan ketua umum Front Persaudaraan Islam yang telah menyampaikan satu nasihat berdasarkan kitab Al-Hikam. Dan insya Allah nanti juga akan disampaikan untayan nasihat dari guru kita yang mulia, yaitu Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Hadir bersama kita guru-guru yang mulia, orang tua kita Al-Habib Husin bin Idrus Al-Attas, kemudian Bapak Kiai Haji Muhammad Tubagus Siddiq, kemudian guru kita yang mulia Al-Habib Ahmad Zaki Al-Idrus, Al-Habib Ahmad Zaki bin Yahya. Kita doakan semoga guru-guru kita panjang umurnya, murah rezekinya, sehat badannya, Allah bahagiakan hidupnya dari dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kepada seluruh jamaah yang hadir rutin istiqomah mengikuti pengajian bulanan di Markas Syariah Petamburan ini. Banyak saya lihat dari teman-teman kita yang ikut aktif di Madras hari Senin, ya, ada Muallim Abdul Wahab, ada Ustadz Abdul Rasid, dan mohon maaf tidak saya sebutkan namanya semua satu persatu. Kalau saya sebutin namanya semua itu absen namanya, ya. Alhamdulillah. Jadi saya tidak memberikan nasihat, saya hanya ingin menyampaikan beberapa catatan yang saya catat berdasarkan dari untayan nasihat guru-guru kita yang mulia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai sikap muraqabah, yaitu sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap tersebut kita akan malu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan takut untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai zalim kepada diri kita sendiri. Nah, ada satu peristiwa terbaru di Palestina hari ini. Jadi saudara-saudara kita muslim, ukhuwah Islamiyah, saudara-saudara muslim yang ikatannya itu sama dengan ikatan persaudaraan satu darah, ternyata mereka saat ini sedang berjuang untuk membebaskan dirinya dari penjajahan Israel
durjana. Ya. Jadi alhamdulillah buah dari taqarrub ilallah, merasa dekat kepada Allah, selemah apapun kondisi kita, sekecil apapun kelompok kita, manakala kita yakin akan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun musuh kita, kita akan anggap kecil karena kita yakin Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, dan kita yakin Allah pasti akan menolong kita. Setuju? Ini terbukti, ya. Buah dari perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yaitu baru-baru ini kemarin Presiden Dewan Regional Israel Ophir Lieberstein tewas akibat perjuangan saudara-saudara kita. Takbir. Alhamdulillah. Kalau mereka tewas dalam usaha mereka untuk menjajah Palestina dan kita berhasil menghabisi mereka, berarti itu adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini adalah buah dari kita yakin karena Allah dekat dengan kita. Allah hadir bersama kita. Allah menyaksikan apa yang kita perbuat. Sebesar apapun musuh kita, kita tidak akan pernah takut untuk menghadapi mereka karena kita yakin Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah bersama kita, dan Allah tentunya akan menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian tentang ukhuwah Islamiyah. Perjuangan saudara-saudara kita di Israel saat mereka menyerang Israel, itu ada sebagian dari media sosial yang ada di antara kita, kantor berita yang ada di negara kita, menyebut perjuangan saudara-saudara kita seiman dan seagama dalam rangka memerdekakan dirinya dari penjajahan. Ternyata perjuangan mereka disebut dengan teroris. Ya Allah. Dulu waktu Indonesia berjuang mengusir penjajah, kita disebut pemberon. Siapa yang nyebut? Belanda. Tapi saat kita menyaksikan pejuang-pejuang kita merebut kemerdekaan bangsa kita, mereka bukan pemberontak, tapi mereka adalah pahlawan bagi bangsa kita. Setuju? Setuju. Nah, ini ada dua batas. Dia ada di pihak kita atau kita ada di pihak mereka, kita ada di pihak mereka. Ya. Jadi kalau ada kantor berita yang mengatakan bahwasanya pejuang-pejuang Palestina yang berjuang untuk memerdekakan bangsanya dari penjajah dan mereka mengatakan teroris, itu kelompok kita atau kelompok mereka? Kelompok mereka. Mereka pejuang atau penjahat? Penjahat. Karena mereka telah melawan konstitusi negara kita. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dikatakan bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan itu harus dihapuskan dari dunia ini. Sesuai dengan pri kemanusiaan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alhamdulillah. Kalau begini, FPI teroris bukan nih? Undang-undang apal, dasar konstitusi kita apal. Justru negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, Palestina. Sekarang saat mereka berjuang untuk merebut kemerdekaannya yang diambil oleh Israel durjana, ternyata perjuangan mereka disebut teroris. Yang teroris siapa? Penjajah atau yang dijajah? Penjajah. Nah, mereka berupaya berjuang untuk memerdekakan bangsanya, kita sebut teroris. Ya Allah. Mestinya kantor berita kayak gini nggak pantas di Indonesia, betul ya? Betul, karena Indonesia adalah negara yang secara konstitusi menjamin kemerdekaan dan tidak menyukai penjajahan
bahkan berikrar dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwasanya penjajahan itu harus dihapus dari muka bumi ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Cakep nggak bangsa kita? Cakep. Ini buah dari ulama kita. Makanya tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum Front Persaudaraan Islam tentang moderasi beragama, apapun tafsirnya, selama itu sesuai dengan apa yang ditafsirkan dan diarahkan oleh ulama, kita akan taat dan patuh. Tapi manakala mereka menafsirkan moderasi agama tidak sesuai dengan arahan ulama dan guru-guru kita, maka demi Allah itu tidak akan kita taati dan kita akan patuhi, karena bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ukhuwah Islamiyah harus kita jaga. Kita harus tahu siapa lawan kita, siapa kawan kita, siapa yang berjuang untuk menegakkan Islam di bumi yang kita cintai ini. Mereka itulah adalah saudara-saudara kita. Mereka itulah yang wajib kita dukung. Mereka itulah yang pantas untuk kita perjuangkan, karena mereka sesuai dengan akidah kita. Jadi andai kata ada perjuangan kemerdekaan oleh rakyat Palestina, wajib bagi kita untuk mendukung dan menguatkan apa yang mereka lakukan demi untuk mengusir penjajahan yang durjana di atas muka bumi ini. Insya tadi dikatakan oleh guru kita Habib Muhammad, persaudaraan itu seperti pohon. Persaudaraan yang diikat dengan tali Allah Subhanahu wa taala itu seperti pohon. Pohon itu akan subur kalau kita sirami dengan saling mengunjungi, kalau kita sirami dengan saling silaturahmi. Oleh karenanya saya mengajak diri pribadi dan juga kepada antum semua hadirin untuk bersama-sama saling mengunjungi, rajin mengunjungi majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh ulama-ulama yang istiqamah untuk menegakkan syariat di bumi Allah ini. Itu adalah bagian dari silaturahmi kita untuk menyuburkan pohon persaudaraan umat Islam kita, pohon persaudaraan yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan persaudaraan kita sebagai umat Islam maka kita bisa melecapkan semua penjajahan di atas muka bumi ini, termasuk penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap negara Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemerdekaan bagi bangsa Palestina dengan kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sebenar-benarnya, dan Allah hancurkan bangsa Israel. Allah hancurkan mereka sebagaimana Allah telah habiskan Presiden Dewan Regional Israel. Sekarang baru presidennya Ophir Lipstein. Nanti bangsa mereka, negara mereka akan hancur dengan sehancur-hancurnya dengan sebab kekuatan ukhuwah Islamiyah yang kita perjuangkan. Amin ya rabbal alamin. Ada lagu yang disusun sama imam besar, Al-Qudusulana. Kita baca ya sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qudusulana wal aqsalana wa kullun hakuna wal jihadu sabiluna. Al-Qudusulana wal aqsalana wa kullun hakuna wal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Semua Palestina merdeka, Palestina merdeka,
Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullul haqquna wal jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal Aqsa lana wa kullul haqquna wal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel. Sekali lagi, Kami kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel. Durjana. Semua suaranya. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. takbir, takbir, sallu ala nabi. Jazakumullah khair Ustadz Haris Ubaidillah. Selanjutnya